Halo teman-teman sekalian, welcome back to my YouTube channel, Dr. Rudi Channel. Dengan saya Dr. Rudi. Kali ini kita akan membahas sebuah penyakit atau kondisi yang cukup sering dialami oleh masyarakat. Sebenarnya keluhan awalnya adalah keluhan lambung, tetapi bisa berakibat terhadap adanya BAB ataupun buang air besarnya berwarna hitam. Kenapa ini terjadi? Simak video ini ya. Jadi teman-teman, pendarahan ataupun BAB berwarna hitam itu disebabkan karena adanya pendarahan di sepanjang saluran pencernaan bagian atas. Dalam dunia kedokteran dinamakan, sering disingkat menjadi PSMBA, yaitu pendarahan saluran makan bagian atas. Artinya pendarahan ini terjadi dari usus duodenum sampai ke tenggorokan atau kerongkongan. Nah, penyebabnya bisa berbagai macam. Bisa karena adanya pecahnya varises esofagus, bisa terjadi karena adanya pendarahan di lambung, bisa karena adanya penyebab yaitu obat-obatan yang sering dikonsumsi sehingga menyebabkan iritasi di sepanjang saluran pencernaan. Tetapi ini merupakan suatu kondisi yang serius. Kenapa saya katakan demikian? Karena pendarahan pada saluran makan bagian atas yang menyebabkan BAB berwarna hitam itu bisa mengakibatkan kondisi syok hipovolemik, artinya pendarahan yang banyak, kondisi kurangnya cairan bisa menyebabkan sirkulasi ataupun peredaran tekanan darah menjadi terganggu, sehingga proses metabolisme, proses sirkulasi itu menjadi terganggu. Nah, apa saja penyebab dari pendarahan saluran makan bagian atas? Tadi sudah saya katakan, pecahnya varises esofagus. Ini biasanya sering terjadi karena adanya penyakit hati yang sudah komplikasi. Tekanan hati yang sudah rusak menyebabkan pelebaran pena-pena di sepanjang tenggorokan. Nah, ketika itu pecah, maka akan terjadi pendarahan. Nah, ketika terjadi pendarahan, maka pendarahan dari kerongkongan itu, esofagus itu, akan sampai di lambung. Di lambung, darah tersebut akan bercampur dengan asam lambung, sehingga di produknya itu akan menghasilkan tinja atau kotoran yang berwarna hitam, yaitu karena perpaduan darah dengan asam lambung. Kemudian apalagi tadi saya sudah katakan, yaitu adanya tukak, adanya pendarahan di lambung. Nah, pendarahan di lambung itu atau tukak lambung itu terjadi bisa karena adanya infeksi, namanya infeksi Helicobacter pylori. Infeksi ini sebenarnya sudah menahun, sehingga ketika awalnya hanya bersifat nyeri-nyeri ulu hati, sering kembung, sering sendawa, mual, awalnya gejalanya seperti itu. Tetapi tidak diketahui bahwa di dalam tubuh, di dalam lambung si penderita sudah terdapat suatu kuman yang dapat menyebabkan pendarahan nantinya. Nah, oleh karena itu untuk mengidentifikasinya, untuk melihat apakah memang betul ada kuman lambung, biasa digunakan pemeriksaan antibodi terhadap kuman tersebut. Bisa dilakukan pemeriksaan di lab, yaitu pemeriksaan antibodi H. pylori. Nah, nanti di situ akan dilihat apakah pasien di dalam tubuhnya bisa terdapat kuman pylori hanya dari cek darah. Harganya memang relatif lebih mahal, tetapi kita tidak perlu untuk melakukan gastroskopi. Artinya, jika tidak dilakukan pemeriksaan tersebut, ada pilihan kedua, yaitu pemeriksaan gastroskopi, endoskopi. Artinya dimasukkan teropong ke dalam mulut, kemudian dilihat di lambung nantinya apakah ada tukak ataupun luka, adanya ulkus di lambung atau tidak. Kemudian apa aja lagi yang dapat menyebabkan pendarahan di lambung, yaitu mengkonsumsi obat-obat penghilang nyeri yang
dikonsumsi sembarangan dalam jangka waktu yang lama. Mengkonsumsi obat-obat penghilang nyeri, contohnya asam mefenamat, natrium diklofenak, meloxicam, dan obat anti steroid yang lain, obat antiinflamasi non steroid yang lain, ternyata bisa menyebabkan pengikisan di sepanjang saluran pencernaan, terutama di lambung. Jadi ketika kita contohnya memiliki penyakit sendi-sendi, asam urat, osteoartritis, tetapi kita mengkonsumsi obat secara sembarangan, obat penghilang nyeri secara sembarangan, maka itu akan mengikis organ lambung kita, sehingga bisa juga mengakibatkan luka dan juga berakibat nantinya yaitu pendarahan di lambung. Jadi perlu pengawasan atau pengontrolan obat-obat yang kita minum oleh tenaga medis ya teman-teman. Kemudian apa yang dilakukan jika terjadi demikian, pendarahan hitam seperti yang tadi, maka sebaiknya dirawat di rumah sakit, karena kita tidak tahu apakah luka tersebut masih berjalan ataupun berlangsung atau tidak. Untuk itu perlu dilakukan pemberian obat-obat anti pendarahan, contohnya asam tranexamat atau Calnex, pemberian Vitka, pemberian obat-obat lambung, contohnya lansoprazol, supralfat, ranitidin, domperidon, pemberian antibiotik pun harus dilakukan. Kemudian yang paling penting, cairan yang adekuat, karena pada pasien-pasien dengan pendarahan itu rentan terjadi shock hipovolemik atau shock pendarahan akibat cairan yang terbuang banyak, sehingga kita harus menggantinya melalui cairan intravena. Nah, kemudian teman-teman, apakah ini dapat sembuh? Tentunya bisa sembuh dengan pengobatan yang baik, contohnya pemberian antibiotik jika memang penyebabnya karena infeksi bakteri, maka pemberian antibiotik selama 2 bulan ataupun sesuai dengan anjuran dokter itu bisa menyebabkan perbaikan kondisi atau penyakitnya itu bisa disembuhkan. Jika penyebabnya karena pecahnya varises esofagus, biasanya dilakukan tindakan ligasi atau pengikatan di sepanjang varises tersebut. Itu biasanya dilakukan oleh dokter yang profesional. Jika penyebabnya karena mengkonsumsi obat-obat sembarangan, maka perlu dikonsultasikan untuk menghentikan obat-obat penghilang nyeri, tetapi menyembuhkan penyebab dari penyakit yang menyebabkan rasa nyeri tersebut. Jadi sebenarnya bisa disembuhkan, tetapi yang paling penting adalah mengetahui penyebab pendarahan di sepanjang saluran pencernaan tersebut. Ada juga kondisi-kondisi di mana BAB kita itu berwarna hitam, contohnya mengkonsumsi tablet besi. Nah, ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, karena mengkonsumsi obat-obat tablet tambah darah Fe itu juga bisa menyebabkan BAB kita berwarna hitam. Tentunya dengan menghentikan penggunaannya, nanti akan sendirinya BAB warna hitamnya akan hilang. Oke teman, cukup sekian informasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan video ini. Dan jangan lupa untuk menonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih, salam sehat.